Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Insyaallah kita hari ini akan coba belajar bahasa Arab terkait i'rab fi'il madhi. Untuk fi'il madhi sendiri, ini merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Maknanya bahwa perbuatannya sudah dilakukan. Nah, i'rabnya untuk fi'il madhi itu mabniun daiman. Jadi selalu keadaannya adalah mabni. Nah, kita lihat mabninya ada tiga macam. Yang pertama, dia mabni alal fathah. Yang kedua, mabni alal sukun. Yang ketiga, mabni alal dhammah. Nah, kondisi ketika mabni alal fathah, kita lihat. Yang pertama adalah idza lam yattasil bihi syai'. Idza lam yattasil bihi syai'. Jadi ketika kondisinya dia tidak terhubung dengan apapun. Contohnya kita punya kata kataba, atau yang kedua khoroja, atau yang ketiga misalkan doroba. Nah, mana mabni ala mana mabni alal fathah ketika kata kataba ini berakhiran dengan fathah, khoroja berakhiran dengan fathah, doroba berakhiran dengan fathah. Nah, ini ketika kondisinya lam yattasil bihi syai'un. Nah, yang kedua, fi'il madhi mabni alal fathah ketika ittasala bihi aliful isnain. Jadi ketika dia terhubung dengan alif al-isnain. Kita lihat contohnya di sini kataba. Nah, ini ada aliful isnain, katabata ada aliful isnain. Nah, mabninya alal fathah, fathahnya adalah pada huruf ba. Nah, seperti ini. Kataba ini untuk domir huma yang menunjukkan makna mudzakkar. Katabata ini pun sama untuk domir huma tapi menunjukkan makna muannas. Kalau tadi kataba ini domir huwa. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga adalah idza tasala bihi ta'ut ta'nis. Jadi fi'lul madhi akan mabni alal fathah ketika terhubung atau tersambung dengan ta'ut ta'nis. Nah, contohnya di sini kita punya kata katabat. Nah, ta'ut ta'nisnya adalah yang ini. Tak sukun. Sedangkan mabni alal fathah itu pada huruf ba berharokat fathah. Berarti kalau kita mau buat kata khoroja menjadi khorojat. Nah, seperti ini. Berarti doroba, dorobat. Nah, ini menunjukkan bahwa domirnya adalah hiya yang bermakna muannas, artinya dia. Yang kedua, kondisi fi'il madhi akan mabni ala sukun ketika kondisinya idza tasala bihi. Yang pertama ketika terhubung dengan ta'ul fa'il. Jadi ketika kata kerja fi'il madhi terhubung dengan ta'ul fa'il. Contohnya di sini kita punya kata katabata. Ini untuk dhamir anta. Kalau untuk anti berarti katabati. Kalau untuk dhamir ana berarti katabatu. Nah, bisa juga untuk dhamir yang jamak katabatum, katabatunna, atau katabtuma, atau bisa katabtuma yang bermakna muannas. Yang kedua, mabni ala sukun idza tasala bihi naul fa'ilin. Jadi ketika terhubung dengan naul fa'il. Nah, ini contohnya katabana. Jadi ini yang bermakna domirnya adalah nahnu. Katabana. Nah, mana sukunnya? Sukunnya adalah pada huruf ba, katab. Nah, kalau yang tadi ta'ul fa'il pada huruf ba juga sama. Nah, ini fi'lul madhi mabniun ala sukun ketika idza tasala bihi ta'ul fa'il, idza tasala bihi na'ul fa'ilin. Nah, yang ketiga bisa juga mabni ala sukun ketika ittasala bihi nun an-niswah. Nah, contohnya di sini katab. Nah, ba-nya disukunkan terhubung dengan nun niswah. Ini nun niswah yang menunjukkan domirnya adalah kunna, bermakna muannas jamak. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah fi'lul madhi dalam keadaan mabni ala dhamma ketika idza tasala bihi wawul jamaah. Jadi ketika dia terhubung dengan wawul jamaah. Contohnya kita punya katabu. Nah, ini mabni ala dhamma li'annahu
ittasala bihi wawul jama'. Nah, ketika dia terhubung dengan wawul jama'. Ini menunjukkan domirnya adalah hum. Oke, teman-teman. Kesimpulannya, untuk fi'il madhi sendiri pada dasarnya hanya ada 3 keadaan. Keadaannya adalah mabni 'alal fathah, mabni 'alal sukun, mabni 'alal dhammah. Untuk 'alal fathah itu ada idza lam yattasil bihi syai'an, idza tasala bihi aliful isnain, idza tasala bihi ta'ut ta'nis. Mabni 'alal sukun idza tasala bihi ta'ul fa'il, idza tasala bihi na'ul fa'ilin, idza tasala bihi nunun niswah. Sedangkan yang terakhir mabni 'ala dhammah idza tasala bihi wawul jamaah. Nah, untuk contoh i'rabnya insyaallah kita akan coba buat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.